Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas UAS berupa video yang berjudul Profil dan Perjalanan Politik PPP dalam Sistem Kepartaian Indonesia dari Partai Islam hingga gagal lolos DPR tahun 2024. Nama partai politik kelompok kami yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Nama kelompok kami Aditya Herlambang, Tarifatur Rahman, dan Rani Alivia. Selanjutnya nomor 2 ada sejarah partai. Yang pertama ada tahun berdiri. PPP didirikan pada 5 Januari 1973 pada masa Orde Baru. Yang kedua tokoh pendiri, PPP merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Selanjutnya latar belakang, PPP dibentuk akibat penyederhanaan partai politik menjadi Golkar, PPP, dan PDI, serta menjadi representasi politik Islam. Selanjutnya ada perjalanan partai. Pertama ada Orde Baru, partai Islam resmi, oposisi Golkar, dan tahun 1984 memakai asas Pancasila. Yang kedua masa reformasi, kembalinya memakai asas Islam, dukungan meningkat, Hamzahas menjadi wakil presiden. Selanjutnya 2004 sampai 2019 bergabung dalam koalisi pemerintahan mendapat kursi DPR dan jabatan menteri. Selanjutnya pada pemilu 2024 memperoleh 3,87% suara nasional, tidak lolos parliamentary threshold, dan tidak mendapat kursi DPR RI. Selanjutnya yang ketiga ada ideologi dan asas partai. Yang pertama ideologi. PPP menjadikan Islam sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa serta mendukung demokrasi, HAM, supremasi hukum, dan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua asas partai. Asas PPP adalah Islam. Selanjutnya platform politik. Yang pertama ada agama, Islam sebagai pedoman moral. Yang kedua ada politik, menjunjung demokrasi, HAM, dan supremasi hukum. Yang terakhir ekonomi, mendukung ekonomi kerakyatan, UMKM, dan pemerataan kesejahteraan. Yang keempat ada struktur dan tokoh partai. Ketua Umum PPP saat ini adalah Muhammad Mardiono. Struktur organisasinya terdiri dari Majelis Syariah, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, serta badan dan sayap organisasi. Tokoh-tokoh penting yang ada di PPP antara lain ada Hamzahas, Romah Hurmuzi, Surya Dharma Ali, Muhammad Mardiono. PPP juga dekat dengan ulama dan pesantren sebagai kekuatan utama politik Islam moderat. Yang kelima, basis massa dan daerah kekuatan. Basis utama PPP berasal dari masyarakat muslim tradisional. Wilayah kekuatannya ada Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, sebagian Sumatera, dan Kalimantan. Segmentasi pemilih PPP adalah kalangan pesantren dan santri, pemilih dewasa dan tua, masyarakat pedesaan, kelompok Islam tradisional. PPP juga mulai menyasar pemilih muda melalui media sosial. Kelompok pendukungnya ada ulama, tokoh pesantren, organisasi Islam, serta komunitas religius. 6. Ada perolehan suara dan kursi pemilu. Pada pemilu 2024, partai PPP ini memperoleh sekitar 5,8 juta suara atau sekitar 3,87% suara nasional. Hasil tersebut membuat PPP tidak lolos parliamentary threshold sebesar 4%, sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR RI. Penurunan suara PPP ini juga dipengaruhi oleh persaingan dengan partai lain, konflik internal, serta menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap partai. Untuk strategi kampanyenya, PPP menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Melalui kampanye digital, video pendek, podcast politik, konten edukasi politik, isu keagamaan dan kesejahteraan, politik identitas, menggunakan pendekatan identitas Islam untuk menjaga basis massa yang religius. Untuk koalisi politik, itu mereka sering bergabung dalam koalisi pemerintahan untuk mempertahankan pengaruh politik. Selanjutnya kita membahas analisis sistem kepartaian Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. PPP merupakan salah satu partai Islam tertua dalam sistem multipartai di Indonesia. Partai ini memiliki beberapa kekuatan seperti sejarah panjang, jaringan pesantren yang luas, identitas Islam yang kuat, serta dikenal luas oleh masyarakat. Namun PPP juga memiliki kelemahan seperti konflik internal, penurunan elektabilitas, minimnya tokoh muda, dan kurang menarik bagi pemilih muda. Dalam kaderisasi, PPP memiliki pendidikan politik dan organisasi sayap, tetapi dinilai belum optimal untuk mencetak kader baru. Dari sisi peran perempuan, keterlibatan perempuan di PPP meningkat meskipun posisi strategis masih terbatas. Selain itu, PPP juga pernah kehilangan kursi DPR karena tidak memenuhi parliamentary threshold sebesar 4%. PPP juga menghadapi berbagai tantangan seperti konflik internal dan regenerasi kepemimpinan yang dinilai masih dipengaruhi oleh elit lama. Beberapa kader PPP juga terlibat kasus korupsi seperti Surya Dharma Ali pada kasus dana haji tahun 2014,
Roma Hurmuzi pada kasus jual beli jabatan tahun 2019 yang berdampak pada citra partai. Secara keseluruhan, tantangan PPP saat ini adalah meningkatkan elektabilitas, memperkuat kaderisasi, menghadirkan tokoh muda, serta memperluas peran perempuan dalam partai. Sebagai kesimpulan, PPP merupakan partai Islam dengan sejarah panjang dan basis masa religius yang kuat. Namun, PPP juga menghadapi tantangan seperti konflik internal, penurunan suara, dan persaingan politik. Kedepannya, PPP berpeluang berkembang jika mampu memperkuat kaderisasi, menghadirkan tokoh muda, memperbaiki citra partai, memanfaatkan media digital, dan mengembangkan kepercayaan masyarakat. Dalam demokrasi, PPP tetap berperan sebagai representasi politik Islam moderat. Demikian pembahasan podcast kali ini tentang PPP. Semoga menambah wawasan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.